Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, alhamdulillah syukur kita telah memasuki bulan puasa ini dan kita berarti sudah diberikan oleh Allah suatu kesempatan agar kita memperbanyak amal kita sehingga insya Allah nanti kita akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat takwa tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ceramah saya yang lalu, yaitu tentang gizi, di mana pada waktu yang lalu kita sudah menguraikan mengenai zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu zat karbohidrat, protein, lemak. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini adalah zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, tetapi dalam jumlah yang tidak begitu banyak, sedikit saja, tapi dia wajib ada atau harus ada. Sumber daripada vitamin dan mineral ini adalah dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, bisa juga dari air-air mineral, ya, air-air mineral tertentu. Itu bisa juga misalnya dari air kelapa. Nah, ini banyak mengandung yang disebut dengan vitamin dan mineral. Dia dibutuhkan sedikit sekali, ya, tidak begitu banyak. Jadi kalau kita makan banyak-banyak juga, maka zat-zat ini akan dikeluarkan dari tubuh. Dia tidak ditimbun dalam tubuh, tetapi disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi apabila kita kekurangan zat ini, maka tubuh kita menjadi tidak sehat. Jadi vitamin itu mineral menyebabkan tubuh kita sehat. Jadi kalau kita cukup vitamin dan mineral, tubuh kita menjadi sehat. Jadi kalau karbohidrat tadi dibutuhkan untuk tenaga, ya, lemak digunakan untuk persiapan atau cadangan tenaga, kemudian protein dibutuhkan untuk mengganti bagian-bagian yang rusak. Nah, vitamin menjaga keseimbangan zat-zat itu sehingga zat itu optimal dalam tubuh dan akibatnya tubuh menjadi sehat. Kita contohkan saja misalnya, kalau orang kekurangan vitamin A, maka lama-lama matanya akan menjadi rusak, bahkan bisa buta. Jadi kurangan vitamin A. Kurang vitamin C, misalnya dia mudah sekali kena sariawan, ya. Mudah sekali kulitnya menjadi kusam, kena gatal-gatal koreng-korengan misalnya, ya. Di mana daya tahan tubuhnya itu akan menjadi menurun, ya. Dia mudah terinfeksi dan segala macam. Kemudian kalau dia kekurangan vitamin B1, B12, vitamin E, maka sistem persarapannya akan rusak sehingga dia mudah timbul kesemutan, nyeri-nyeri badannya, ya, terasa nyeri di kulitnya terasa nyeri. Kadang-kadang telapak kakinya kalau diinjakkan itu sering merasa sakit, ya. Rasa nyilu-nyilu seperti itu. Nah, ini biasanya kekurangan vitamin B1, B6, B12, vitamin E. Sehingga dia terjadi peradangan saraf namanya. Peradangan saraf. Nah, ini biasanya yang akan menimbulkan masalah, ya, menimbulkan masalah. Kalau kita kekurangan kalsium, biasanya gigi kita misalnya keropos, tulang-tulang kita menjadi sakit, otot-otot kita mudah kram misalnya. Otot kita menjadi mudah kram sehingga kita mudah menimbulkan sakit-sakit di badan kita. Ini biasanya kekurangan kalsium. Kalau sampai keropos, biasanya tulang bisa mudah patah biasanya. Jadi dengan benturan sedikit saja tulang itu patah. Hal ini biasanya sering kita temukan pada ibu-ibu, misalnya menggunakan KB suntik, di mana kalsiumnya tidak bisa diserap oleh tubuh, sehingga dia sering sekali mengalami nyeri-nyeri pada tulang-tulangnya, dan pada umur-umur menopause kadang-kadang dia mudah sekali patah tulang. Jadi dalam kesimpulan kita, zat-zat makanan ini antara zat yang dibutuhkan tadi, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, itu mesti berada dalam keseimbangan, ya. Mesti berada dalam keseimbangan. Jadi perlu diperhatikan bahwa
vitamin dan mineral ini biasanya tidak ditimbun dalam tubuh, kecuali ya kalau kita memaksa masuknya dengan lewat injeksi misalnya. Kalau kita lewat makan saja, kalau dia kelebihan biasanya tidak diserap ya. Dan kalau kelebihan sedikit, tubuh bisa mengatasinya. Ini yang saya akan uraikan di sini, atau saya jelaskan di sini, bahwa zat-zat ini harus seimbang adanya ya. Jangan kita, kebanyakan orang-orang Indonesia atau orang-orang yang berada di sekitar kita ini banyak sekali dia mengkonsumsi karbohidrat ya, tidak begitu banyak dia mengkonsumsi protein dan lemak. Protein biasanya agak kurang ya, kadang-kadang zat lemaknya banyak, dia sering makan pindang, tulang, segala macam ya, goreng-gorengan, nah itu penuh dengan zat lemak. Yang sangat ironisnya, vitamin dan mineral ini tidak diperhatikan. Jadi dia jarang sekali makan sayur-sayuran, jarang makan buah-buahan segar. Kadang-kadang dia sayuran itu pun dikelola secara salah ya. Dimana misalnya sayuran itu dimasak sampai temperatur yang melebihi 70 derajat. Nah, kalau sayuran ini dimasak atau dipanaskan lebih dari 70 derajat, maka vitaminnya akan rusak. Terutama vitamin B dengan vitamin C itu akan rusak. Jadi kalau kita mengelola sayur atau buah-buahan, sebelum kita cuci ya, jangan diiris, cuci dulu baru diiris ya. Jangan kita iris dulu baru dicuci. Jadi kalau kita iris dulu baru kita cuci, maka vitamin-vitaminnya akan larut ya di dalam air itu. Jadi sebaiknya kita cuci dulu, kemudian baru dipotong, baru dimasak. Cara memasaknya pun apabila segala sesuatunya sudah kita anggap masak ya, yang tahan dengan panas kita anggap masak, waktu kita angkat jerangan kita, barulah kita masukkan sayur itu dan kita tutup saja. Jadi jangan sampai digodok ya, jangan sampai direbus, sayur itu jangan sampai direbus, karena vitamin B dan vitamin C-nya akan menjadi rusak. Sedangkan vitamin A, D, E, K itu biasanya tahan dengan pemanasan. Jadi saya kira berhubung waktu, saya cukup sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.